Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. I am happy to be with you again. This is Mr. Rahmat Baihaki will bring you an English learning material. For this opportunity, we are going to learn and discuss about pronoun. Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya, M. Rahmat Baihaki, di English Learning Channel saya. Senang sekali bisa kembali bersama kalian, dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari atau membahas masih berkaitan dengan kompetensi dasar 3.1 untuk kelas 10 SMA dan SMK, dengan materi pronoun. Tapi untuk kesempatan ini pronounnya adalah possessive dan reflexive. Okay, students, now let's begin our lesson today. Okay, possessive. Langsung hari ini kita akan membahas tentang possessive. Kalau di video sebelumnya ada nomor 1 yaitu pronoun, ya, personal pronoun. Nah, yang kedua ini adalah possessive. Kalau personal pronoun kemarin diingatkan itu adalah kata ganti orang. Possessive itu adalah kata ganti milik. What is possessive? It is pronoun which is used to show the ownership in the sentences. It is pronoun adalah kata ganti which is used to show the ownership in the sentences. Yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan di dalam kalimat. Ya. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan dari seseorang. Ada dua macam possessive yang akan kita bahas. Yang pertama ada possessive adjective dan yang kedua ada possessive pronoun. Apa itu possessive adjective dan possessive pronoun? Okay, now let's go to the next slide. 2.1 possessive adjective. Ya, possessive adjective kalau di dalam bahasa Indonesianya agak susah dijelaskan ya. Tapi kalau didefinisikan secara bahasa Inggris, it is possessive which is placed before noun. Possessive adjective itu adalah kata ganti milik yang ditempatkan sebelum kata benda. Oke? Kata ganti milik yang ditempatkan atau yang diletakkan sebelum kata benda. Ya. And it is always together with noun. Dan selalu bersama dengan kata benda. Jadi selalu bersama dengan kata benda. Kalau ada possessive adjective itu pasti harus dicantumkan kata bendanya. Oke, kita lihat tabel berikut. Now, look at the table below. Seperti yang kemarin dalam personal pronoun, possessive ini juga terdiri dari 3 jenis orang. Ada orang pertama, first, orang kedua, second, orang ketiga, third. First person, second person, and third person. Yang terbagi ke dalam 2 bentukan. Ada singular and plural. Ya. Masih ingat ya, singular? Singular itu artinya tunggal dan plural itu artinya jamak. Nah, untuk orang pertama tunggal, kalian bisa lihat di sini ada my titik-titik. My titik-titik. Titik-titiknya diisi dengan kata benda. Karena possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri. My artinya saya. Jadi kalau dikata ganti orang yang kemarin itu ada I, kemudian me, dan sekarang ada my. My family. Nah, family kata benda. My school.
my brother. Nah, itu adalah kata benda yang harus diikutsertakan untuk menunjukkan kepemilikan. Kalau bentuk plural, kamu lihat di situ ada our. Our titik-titik. Our book, our family, our school, dan seterusnya. The second person for singular and plural are the same. Untuk kata ganti milik orang kedua, tunggal dan jamaknya sama ya. Ada your, titik-titik. Dan your untuk pluralnya juga sama. Itu diisi dengan kata benda. Your money, uang kamu. Your problem, masalah kamu. Your handphone, your message, dan lain sebagainya. Begitupun dengan orang ketiga, the third. Ada orang ketiga tunggal dan orang ketiga jamak. Orang ketiga tunggal di sini ada his titik-titik, her titik-titik, dan its titik-titik. Aduh, I'm so sorry ya. It's-nya tidak terbawa. Tapi di situ its tinggal ditambahkan s titik-titik. Artinya untuk menunjukkan kepemilikan dari suatu barang. Nanti kita lihat contohnya. Dan untuk yang bentuknya plural menjadi their titik-titik. Their titik-titik. Jadi kalau kalian masih ingat, yang kata ganti orang sebagai subjek dan objek ada I, kemudian me. Nah di sini ada me, jadi my. I, me, my. Kemudian untuk plural ada we, us, our. Nanti di akhir kita lihat tabel selengkapnya ya. Dan untuk orang kedua juga sama seperti kemarin, kata ganti orang sebagai subjek dan objek ada you. Orang ketiga ada he, him. Ini ditambah lagi jadi his. She, her. Nah, di sini sama ya. Her titik-titik dengan her sebagai objek. Dan it, its. Nah, its diingatkan dan dibayangkan yang di video kemarin ya. Oke, itu untuk possessive adjective dan kita lihat berikutnya adalah masih berkaitan dengan possessive adjective, contoh-contoh kalimatnya. Oke, students, now take a look this. I want to introduce my name. I want to introduce my name. Our school is very famous in this town. Our school is very famous in this town. Your uncle works in the factory. Your uncle works in the factory. His house is very far from here. His house is very far from here. I want to visit their country next time. I want, kurang T ya, sama dengan yang di atas harusnya. Want. I want to visit their country next time. The chair is bad. Its leg is broken. The chair is bad. Its leg is broken. Nah, itu contoh-contoh dari kalimat possessive adjective. Ya. Sorry. I want to introduce my name. Lihat kata-kata yang di garis bawah. Saya ingin memperkenalkan my name, nama saya. My name, tidak name I atau name me. Me name, I name. Nah, walaupun I dan me itu saya, tapi untuk menunjukkan kepunyaan ini kita gunakan my name. I want to introduce my name. Our school is very famous in this town. Our school is very famous in this town. Sekolah kami sangat terkenal di kota ini. Sekolah kami sangat terkenal di kota ini. Our school. Bukan we school. Bukan school us. Tetapi yang tepat, our school. Your uncle works in the factory. Your uncle works in the factory. Pamanmu bekerja di pabrik. Pamanmu, your uncle.
ya, bukan uncle you atau you uncle, tapi your uncle, ada R-nya. His house is very far from here. His house, rumahnya. Nyah di sini untuk menunjukkan dia laki-laki. Rumah milik dia laki-laki. Ya, rumah dia. Itu untuk menunjukkan kepemilikan. Kemudian, I want to visit their country next time. Saya ingin mengunjungi negara mereka next time. Next time artinya lain waktu atau di di waktu yang akan datang, ya. Their country, negara mereka. The chair is bad, its leg is broken. The chair is bad, its leg is broken. Kursi itu jelek. Kursi. Nah, ini membicarakan tentang kursi. Kursi itu jelek. Its leg is broken. Its leg, you know leg, okay. Kakinya broken, rusak atau patah. Kaki siapa? Kaki kursi. Karena kursi itu bukan orang, jadi bukan my, bukan his, tetapi its leg. Its leg is broken. Kakinya patah. Nah, gitu ya. Jadi untuk possessive adjective bisa kalian pahami. And you can see the sentences. I want you to understand it much. Okay? Yeah. And next, we are going to continue to the next slide. Still talking about possessive, but now 2.2, possessive pronoun. Ya, dan sekarang kita masuki possessive yang kedua, yaitu possessive pronoun. Kalau tadi possessive adjective, ingat ya, possessive adjective, kata ganti milik yang selalu bersama dengan kata benda. Jadi kata bendanya selalu diikut sertakan. Sedangkan possessive pronoun itu adalah it is pronoun which is not together with noun. Because the noun has been noun or mentioned before. Adalah kata ganti yang tidak bersama dengan kata benda. Karena kata bendanya sudah diketahui atau disebutkan sebelumnya. Oke? Jadi sekali lagi, kata ganti milik pronoun. Nah, agak susah kalau dalam bahasa Indonesia ya. Sebutannya possessive pronoun saja. Possessive pronoun kata ganti yang tidak bersama dengan kata benda. Kenapa? Karena kata bendanya sudah diketahui atau disebutkan. Kalau yang possessive adjective, kata bendanya harus selalu sama atau dipakai, diikut sertakan ya. Oke. The first. Kenapa ada the first ya? Oke, sorry, it's something wrong. Ya. Kita lihat tabel yang ada di depan kalian. Masih berkaitan dengan possessive pronoun. Ini orang-orangnya sama. Ada first person, second person, third person. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama, ada orang pertama tunggal, singular, dan ada orang pertama jamak atau plural. Siapa saja? Mine, ours. Nah, mine artinya milik saya atau milik kamu. Milikku. Kalau ours berarti milik kita. Apanya yang milik kita? Apanya yang milik saya? Benda yang disebutkan. Nanti contohnya. This car is mine. Nah, this car is mine. Mobil ini milik saya. Kalau yang my, this is my car. This is my car. Oke, nah itu perbedaannya. Ya. Ours juga milik kita. Tanpa harus disebutkan kata bendanya karena sudah ditunjuk, diketahui, atau disebutkan. Langsung saja. This is ours. This is ours. Nah itu. Ini milik kita. Apanya yang milik kita? Yang ditunjuk oleh seseorang tadi. Oke, the second person itu ada yours. Yours ini sama untuk bentuk singular dan bentuk pluralnya. Ya. And the third
a person untuk orang ketiga tunggal dan jamak. Kalian bisa lihat di sini ada his, ada hers, ada its, dan untuk jamaknya adalah theirs. His berarti miliknya, milik dia laki-laki. Apanya yang milik dia? Benda yang dimiliki laki-laki, benda yang dimiliki oleh perempuan, dan benda yang dimiliki oleh sesuatu, its. Kalau theirs berarti milik banyak mereka, ya. These cars are theirs. Mobil-mobil ini adalah milik mereka. Milik mereka. Oke? No noun. Tidak ada kata benda dalam penggunaan kata ganti milik sebagai pronoun atau possessive pronoun. Now, let's see the examples. Possessive pronoun in examples, you can see his house is large, but mine is small. His house is large, but mine is small. The new car is ours now. The new car is ours now. My ring is gold, but yours is silver. My ring is gold, but yours is silver. Your father works in the bank, and he is in the hospital. Your father works in the bank, and he's in the hospital. The blue jacket is hers. The blue jacket is hers. Oke, ya. Kita lihat lagi contoh-contohnya. Yang pertama ada his house is large, but mine is small. Oke, kalian lihat kata yang di garis bawah. Rumahnya luas, but mine is small. Rumahnya luas, tetapi milik saya kecil. His house is large, but mine is small. Mine di sini menunjukkan apa? Menunjukkan rumah. Ya. Kemudian, the new car is ours now. Mobil baru itu milik kita sekarang. The new car is ours now. My ring is gold, but yours is silver. Cincin saya emas, but yours, tetapi milik kamu itu silver. Silver artinya perak. Yours berarti milik kamu. Apanya yang milik kamu? Yaitu tadi ring atau cincin, ya. Kemudian, your father works in the bank. Your father works in the bank, and he is in the hospital. Ayah kamu bekerja di bank, tetapi he is in the hospital. His, tetapi milik dia. Milik dia itu siapa? Ayah dia. Karena tadi sudah disebutkan your father. Ya, kalau mau ayahmu, ayahku, your father and mine. Bisa your father works in the bank, but mine in the hospital. Mine, bukan sayahnya, tetapi ayah saya. Tapi bendanya tidak disebutkan karena sudah ada di depan, ya. Dan terakhir ada the blue jacket is hers. The blue jacket is hers. Jaket biru ini milik dia. Dianya di sini adalah perempuan, ya. Oke, nah itu untuk kata ganti milik yang kita pelajari, possessive adjective dan possessive pronoun. Oke? Do you understand the lesson? Okay, I hope so. If you don't understand, you can try to see again the video and you can study again, and again. Never stop it. Okay? Now, let's go to the next. Okay, reflexive. Kita lihat kata ganti yang ketiga ada reflexive. What is reflexive? It is pronoun which emphasizes the principal meaning. Adalah kata ganti yang menekankan the principle. Principle itu yang utama, arti utama. Ya, yang menunjukkan diri sendiri. Contoh, kita lihat dalam kalimat ini atau dalam tabel berikut. Nah, muncul lagi
tabel yang sama persis seperti tadi, tapi beda isinya. Untuk orang ada 3, the first, the second, and the third. Dan untuk bentuknya ada singular and plural. Untuk bentuk pertama ada myself. Bentuk ke pertama tunggal. Bentuk pertama jamak ada ourselves. Kalian lihat bedakan? Myself, ourselves. Artinya diri saya sendiri atau diri kita sendiri. Tapi dalam pemakaiannya nanti kalian harus gunakan kata ganti orang sebagai subjek. Ya, kita lihat nanti di contohnya. The second person ada yourself dan yourselves. Yourself untuk singular dan yourselves ada V ya, untuk menunjukkan jamak. Kalian sendiri. Kalian sendiri atau kamu sendiri. Kamu sendiri yang harus memperbaiki bahasa Inggrismu. Nah, itu jadi menekankan arti utama. Saya sendiri yang harus membuat bahasa Inggris saya lebih baik. I myself must make my English better. Gitu ya. Dan untuk orang ketiga tunggal di sini ada himself, herself, dan itself. Dia sendiri atau itu sendiri. Dan themselves untuk mereka. S-nya di atas ya, tidak ke bawah. Themselves, mereka sendiri. Okay, now let's see the examples of reflexive pronoun in the sentence. Examples, I myself do the homework. I myself do the homework. We can make our English better by ourselves. We can make our English better by ourselves. You must try to practice your English by yourself. You must try to practice your English by yourself. He always speaks English to himself. He always speaks English to himself. The dog can stand by itself. The dog can stand by itself. Oke, nah itu contoh yang harus diperhatikan. Di situ dilihat kata-kata yang di garis bawah ya. Ada myself, ourselves, yourself, himself, dan itself. I myself do the homework, yang artinya saya sendiri yang mengerjakan PR itu. Jadi ini menunjukkan emphasize the principal meaning. Emphasize tadi menekankan arti utama diri sendiri, bahwa sayalah yang mengerjakan PR itu. Saya sendiri, artinya tanpa bantuan orang lain. I myself do the homework. We can make our English better by ourselves. We can make. Kita bisa membuat bahasa Inggris kita lebih baik oleh kita sendiri. Artinya kalau dimaknakan secara lebih pas, kita sendirilah yang bisa membuat bahasa Inggris kita lebih baik. Oke, dan yang selanjutnya, you must try to practice your English by yourself. You must try. Kamu harus mencoba untuk berlatih bahasa Inggrismu oleh diri kamu sendiri. He always speak English to himself. He always speak English to himself. Dia selalu berbicara bahasa Inggris pada dirinya sendiri. Oke, dia selalu berbicara bahasa Inggris pada dirinya sendiri. The dog can stand by itself. Anjing itu dapat berdiri sendiri. Nah, anjing itu dapat berdiri sendiri. Artinya dapat berdiri oleh dia sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, oke. Now let's see the table. Kita lihat tabel. Nah, sekarang sudah lengkap penuh. Untuk orang, susunan orangnya, kalian lihat ada the first person singular, the first person plural, the second singular, the second plural, the third singular, the third plural. Ya, kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak. Jadi ada tunggal jamak, tunggal jamak, tunggal jamak.
Dan kata ganti yang dipelajari kita, yang kemarin ada personal pronoun yang terbagi menjadi subject and object. As subject, siapa saja? Kalian bisa lihat di sini ada I untuk orang pertama tunggal dan we orang pertama jamak. You tetap orang kedua, baik tunggal maupun jamak. Kemudian he, she, it untuk orang ketiga tunggal dan orang ketiga jamaknya ada they. Nah, ini diurutkan ya dari kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga walaupun diselang dengan yang pluralnya. Nah, sebagai personal pronoun as object, kalian bisa lihat perubahannya. Yang tadinya I menjadi me, oke? Yang tadinya we menjadi us, yang tadinya you tetap you. Nah, mau sebagai subjek, sebagai objek tetap untuk personal pronounnya. He jadi him untuk objeknya, ya. She menjadi her untuk objeknya, it tetap, they menjadi them. Itu kata ganti orang, personal pronoun. Kalau posesif, nah posesif tadi dibagi dua juga. Ada adjective dan ada pronoun. Possessive adjective dan possessive pronoun. Possessive adjective kata ganti yang selalu harus dengan kata benda karena tidak bisa berdiri sendiri. My titik-titik, our titik-titik, your titik-titik, his, her, its, their titik-titik. Titik-titiknya diisi dengan kata benda yang kita maksudkan ya. Dan untuk pronoun, possessive pronoun kata ganti milik yang tidak bersama dengan kata benda karena sudah berdiri sendiri. Mine, milik saya atau milikku. Ours, milik kita. Yours, milik kamu. Yours, his, milik dia. Hers, milik dia. It's, miliknya dari sebuah benda. Dan theirs, milik mereka. Ya. Dan untuk refleksi, orang pertama, myself dan ourselves. Myself. Nah, jadi susunannya kalian bisa lihat. I, we, my, mine, myself. We, us, our, ours, dan ourselves. Juga you, your, yours, yourself. Ke bawahnya juga sama. Dan berujung di themselves. Ya. Artinya mereka sendiri. Okay, students, I think that's the material for today about possessive and reflexive. Possessive ada kata ganti milik ya, possessive adjective dan possessive pronoun. Kalau refleksif hanya satu saja. Okay? I think that's the end of our lesson today. I hope you understand much again and again. And I hope your English will be better. But remember, always try, pray, practice, and use your English. Because no one can make your English better but you yourselves. Okay, students, thank you for your attention. Goodbye now and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.